Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia, akan mengadakan perjalanan dan kemudian saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, apakah engkau berikan peringatan atau tidak engkau berikan peringatan, sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, la yu'minun, mereka tidak juga akan beriman. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, ayat ini bukanlah menghendaki supaya kita putus asa. Jangan mengajak orang-orang kafir agar mengikuti dakwah tauhid, jadi orang-orang yang beriman. Tapi ayat ini memberikan pelajaran bahwa memang begitu susahnya untuk meyakinkan orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat maksiat agar dia tidak melakukan perbuatan maksiat kejahatannya. Baru-baru ini kita mendapat informasi yang menyeluruh di berbagai negara terjadi kejahatan berupa pencurian organ tubuh. Nah, jadi organ tubuh manusia dicuri, ginjalnya, matanya, paru-parunya, entah apa lagi, kornea mata, entah apa lagi. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kedokteran, hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan anggota tubuh manusia itu sudah dicuri, Masya Allah. Jadi mereka ini diberikan peringatan atau tidak diberi peringatan, tetap saja, karena mereka ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat dengan merugikan orang lain. Masya Allah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah ini harus menjadi perhatian kita. Organ tubuh dicuri di mana-mana. Bukan hanya suatu negara yang terkenal dengan Tiongkok dengan pencangkokan kornea mata, jantung, paru-paru, ginjal dengan begitu cepat, tapi juga negara-negara lain telah mengikuti jalan-jalan yang seperti itu, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, ini perbuatan kriminal yang luar biasa, benar-benar melanggar HAM. Nah, kalau di negeri Cina itu persiapan untuk organ tubuh yang akan diambil itu menurut berita-berita yang sering diulang-ulang itu adalah dari organisasi terlarang menurut kekuasaan komunis, Falun Gong namanya. Nah, itu adalah stok dari fisik yang mereka harapkan untuk digunakan, dijual, belikan di mana-mana. Yang kedua dari umat Islam di Uighur, umat Islam Uighur yang dipenjarakan lebih dari 1 juta orang. Itu telah diperiksa darahnya, diperiksa jantungnya, kondisinya. Suatu saat nanti ada orang yang membeli, itu adalah sebagai cadangan. Masya Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teringatlah saya kepada zaman jahiliyah, tidaklah sampai seperti itu. Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Orang-orang Arab jahiliyah dahulu
Pantang larangnya itu adalah kalau mendapatkan anak wanita. Apabila dia mendapatkan anak wanita, mereka menyembunyikan anak wanita itu dari masyarakatnya. Atau diam-diam mereka kuburkan saja anak mereka itu. Alangkah jahatnya hukum yang mereka perbuat. Nah, kalau di Cina memang mereka suka anak wanita juga. Akan tetapi ada penekanan yang kedua. Apakah anak wanita atau laki-laki kalau sudah menjadi anak kedua, ketiga, dan seterusnya, itu tidak boleh lagi. Hanya dibolehkan satu anak. Apakah itu laki-laki atau wanita? Pada umumnya budaya Cina menyenangi anak laki-laki. Alasannya pertama, untuk upacara keagamaan mereka katanya yang sampai cuma anak laki-laki. Dan kemudian untuk pewarisan harta untuk buka usaha, itu yang membuka usaha meneruskan kerajaan bisnis orang tuanya juga anak laki-laki. Itulah alasan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, yang teringat oleh saya, orang mengorbankan orang ini, mengorbankan orang untuk diambil ginjalnya. Masya Allah, zaman sudah berubah, tapi kejahatan tetap saja seperti itu, mengikuti perubahan zaman, yang kejahatan tetap terjadi. Kalau di zaman dahulu orang-orang mencari pesugihan, kekayaan melalui jin dalam waktu singkat, itu harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan itu siapa? Anak yang paling disayangi. Yang dikorbankan, yang dimintakan oleh dukunnya kambing, oleh jinnya. Akan tetapi setelah kambing itu disembelih, nah anaknya di rumah meninggal. Pada hakikatnya yang disembelihnya itu adalah anak kandungnya sendiri, anak yang tercinta atau anggota keluarga. Bahkan ada bos yang mengorbankan atau yang disebut dengan mengorbankan karyawannya, menumbalkan karyawannya. Itu yang terjadi, Masya Allah. Jadi orang kalau sudah masuk dalam pikirannya pikiran-pikiran musyrik, memanfaatkan jin, bersekutu dengan jin, Masya Allah, kezaliman itulah yang terjadi. Makanya di dalam surat Luqman ayat yang ke-14 dinyatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Hai anakku, kata Luqman, jangan engkau berbuat syirik, mengakui atau memakai kekuatan selain dari kekuatan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, perbuatan syirik berupa membayar tumbal-tumbal yang memakan darah dan bagian tubuh manusia, dan entah apalagi akan diperbudaknya manusia, dijadikan tumbal. Itu adalah kezaliman yang sangat besar, sangat nyata. Demi mencapai kekayaan dunia yang hidupnya sementara, dia berani mengorbankan anak cucunya, keturunannya, bahkan ada yang menumbalkan dirinya sendiri. Dia ingin kaya sekaya-kayanya di dunia ini selama 10 tahun, setelah itu mati tidak apa-apalah, katanya. Kenapa? Karena tujuan hidupnya adalah kebahagiaan dunia. Dia lupa bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah sementara, tetapi akhiratlah tempat kita tinggal selama-lamanya, kekal dan abadi di sana. Karena itu, kehidupan kesenangan dunia yang sementara ini, kebahagiaan yang pendek ini, janganlah sampai mengorbankan kebahagiaan yang jauh lebih panjang di akhirat kelak.
Itulah sebabnya orang Islam kenapa disuruh berdoa, ya Allah berikan aku kebahagiaan dunia dan beri kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah manusia yang hanya menggantungkan kebahagiaan duniawi saja, mereka pasti akan berbuat zalim. Mencuri organ tubuh lah, mencuri uang di bank lah, namanya koruptor. Mencuri dengan kekerasan lah, namanya perampok. Mencuri secara diam-diam lah, namanya riba. Dengan segala macam belitan-belitan hutang, namanya riba, rentenir. Bermacam-macam cara kejahatan dibuat orang demi kebahagiaan duniawi. Padahal dunia ini apalah sebenarnya sementara. Pantun Melayu mengatakan, halia ini tanam-tanaman, ke barat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya pinjaman, ke akhirat juga kita akhirnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dunia ini sementara. Saya umpamanya M. Rakib Jamari, sekarang umur saya sudah 62 tahun. Rasanya baru seperti 16 tahun. Menurut perasaan, tidak rela rasanya uban itu tumbuh. Tapi rela tidak rela, hidup yang lalu rasanya seperti mimpi, baru sebentar. Tapi janji Allah tetap akan sampai. Artinya sudah umur 60 ke atas, itu sudah masa-masa mempersiapkan diri saja untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur orang Indonesia berapalah rata-rata ya 65-70 tahun. Kalau lebih dari itu kurang sehat ataupun kurang bermanfaat. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terasa bahwa hidup ini sebentar saja. Masa kanak-kanak rasanya masih lengket di kepala dan otak kita, masih masa remaja, masa anak-anak. Tiba-tiba datang saja masa keriput, masa tua. Sebentar hanya seperti mimpi. Bahkan hidup dari awal sampai akhir itu sebenarnya hanya mimpi. Baru kita terbangun besok di alam kubur. Oh, rupanya aku terbangun menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Al-Quranul Karim memperingatkan lagi di dalam surat yang ke-83, namanya surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka besarlah manusia yang ada di dunia ini kalau mereka itu pernah menipu. Kalau mereka menipu dalam bidang timbangan, kalau dia menyuruh orang lain menimbang, katanya tepat-tepatkanlah, penuhi timbangan. Tetapi ketika dia menimbang, dia mengukur sendiri, dikuranginya timbangan itu. Mereka lupa bahwa semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, janganlah kita terlalu terpana dengan pembangunan kehebatan duniawi ini. Jangan sampai mencuri, sampai jangan merusak organ tubuh, jangan sampai mencari kekayaan melalui tumbal-tumbal, melalui jalan pintas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.